Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Nugraha, mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pekalongan, dengan NPM 0821015231. Sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi berjudul Sastra Cyber Alternatif Publikasi Melalui Internet. Video ini dibuat sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra Lama dan Modern. Kita masuk pada definisi sastra. Sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren dalam Yusanta dan Wati 2020 adalah segala sesuatu yang berbentuk tulisan dan tercetak. Saya ulangi, tulisan dan tercetak. Namun apa yang dilakukan sastrawan pada masa ini itu tidak sepenuhnya tercetak. Para sastrawan memanfaatkan media internet sebagai tempat publikasi dan agar sastrawan tidak menjadi ketinggalan zaman. Perkembangan karya sastra terus berlanjut hingga sekarang. Karya sastra yang berkedudukan sebagai bentuk produk kebudayaan telah berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia. Dari zaman lisan, sastra berupa legenda atau mitos yang disebarkan dari mulut ke mulut. Kemudian ada zaman tulisan, tradisi sastra cetak, dan sampai pada masa sekarang di mana perkembangan pada informasi yang sudah semakin mutakhir berkat teknologi. Hal itu juga mempengaruhi pada penulisan karya sastra yang mulai meluaskan jaringan ke dunia internet, yang mana tidak ada batasan. Septriani 2016. Sastra internet atau sastra cyber diyakini sebagai gambaran bahwa manusia terus bergerak ke arah yang lebih maju atau modern. Lantas, apa itu sastra internet, sastra cyber atau cyber sastra? Menurut Endra Swara dalam Septriani 2016, kata cyber diartikan dalam bahasa Inggris adalah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terjalin, layaknya komputer. Dapat disimpulkan, sastra cyber merupakan kegiatan sastra yang memanfaatkan komputer atau internet. Sastra cyber mulai berkembang di Indonesia pada 1990 dan mulai dikenal sejak penerbitan buku Graffiti Gratitude pada 2001. Kemudian diikuti karya-karya sastra cyber lainnya seperti Cyber Graffiti 2001, kemudian ada Cyber Poetica 2002, Graffiti Imaji 2002, dan Cyber Graffiti Polemik Sastra Cyberpunk 2004. Dari dulu kemunculannya hingga sekarang, banyak komunitas sastra cyber yang memanfaatkan teknologi informasi seperti blog, Wattpad, Twitter, Webtoon, ataupun media sosial dan komunikasi lain. Adapun kelebihan dari sastra cyber yaitu yang pertama, perubahan kondisi ke arah yang lebih modern. Sastra cyber merubah kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat ke arah yang lebih modern dari sebelumnya. Penulis dapat eksis dan populer tanpa perlu menunggu keputusan editor. Penulis dapat meloloskan diri dari hegemoni atau dominasi sastra koran dan buku cetak. Kemudian jangkauan yang lebih luas. Sastra cyber menjangkau lebih luas dan membantu memperkenalkan sastra Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Dan menjadikan sastra cyber sebagai media publikasi yang murah dan mudah. Yang ketiga yaitu penulis sastra dan pembaca semakin terhubung karena tidak adanya pihak penerbit sebagai jurang pemisah. Karya dari penulis dapat langsung dibaca dan dikomentari oleh pembaca, yang mana penulis juga dapat langsung melihat komentar ataupun masukan dari pembaca tersebut. Kemudian ada alternatif penyajian karya sastra. Sastra cyber dijadikan sebagai alternatif penyajian karya sastra dengan menambahkan background musik, alunan lagu, ataupun penambahan grafis dan lain-lain yang bertujuan untuk membuat karya sastra lebih menarik. Kemudian ada membantu melestarikan lingkungan. Sastra cyber tidak menggunakan kertas yang berasal dari penebangan pohon, melainkan media elektronik, sehingga sastra cyber lebih ramah lingkungan dan mengurangi produksi kertas. Kemudian dari pihak pembaca dapat mengakses karya sastra dengan mudah dan cepat tanpa perlu keluar rumah, sebab sudah ada aplikasi maupun situs-situs pendukung untuk membaca karya-karya sastra cyber. Lalu, ada kekurangan dalam sastra cyber.
perangkat pendukung terbatas. Penggunaan internet pada sastra cyber terhalang ketersediaan komputer dan penggunaan internet. Tidak semua masyarakat Indonesia mampu mengakses internet karena dianggap menjadi barang yang mahal dan dianggap sesuatu yang masih terpandang. Kemudian ada dianggap sastra prematur. Menurut Faruk, dalam cyber sastra penjelajahan awal terhadap sastra di internet 2001, menganggap fenomena sastra cyber adalah sastra yang prematur, belum final, dan belum menjadi satu kesatuan. Eksistensi keberadaan cyber sastra atau sastra cyber akan mencapai final jika sudah diterbitkan dalam bentuk cetak, yaitu buku. Kemudian ada sastra jauh dari hati masyarakat. Sastra cyber memang tidak memungkinkan siapapun yang terlibat di dalamnya untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Hal ini menyebabkan sastra cyber itu jauh dari hati masyarakat dan lebih cenderung hanya berupa hal-hal yang bisa dinikmati secara individu. Kemudian ada masalah hak cipta dan rawan plagiasi karena disebarkan dalam internet yang mana itu tidak ada kenal batasan sehingga karya-karya sastra rawan untuk dilanggar hak ciptanya dan diplagiasi tanpa sepengetahuan dari penulis orisinil. Adapun pro dan kontra sastra cyber di Indonesia. Pada sisi pro, yaitu Asep Sambudia dalam Septriani 2016 mengemukakan pernyataan bahwa sastra cyber yang dilabeling atau dianggap sebagai tong sampah juga memiliki hak hidup setara dengan sastra lain. Asep menganggap sastra Indonesia sekarang ini masih terbelenggu oleh pemegang otoritas ataupun redaktur. Hal ini seperti kembali ke masa lalu, di mana pada masa balai pustaka zaman kolonial dan genre sastra cyber dianggap hanya sastra yang instan. Kemudian ada buku Chicken Soup for the Soul yang menjadi contoh dari buku yang tidak lolos editor namun menjadi international bestseller. Buku ini ditolak lebih dari 40 editor namun berhasil terbit oleh penerbit kecil. Hal ini dapat diambil pengajaran bahwa karya yang tidak lolos dari editor bukan berarti tidak berkualitas dan pantas masuk tong sampah. Yang membuat sebuah buku menjadi karya sastra adalah dari pembaca, bukan editor dan kritikus sastra. Adapun contoh-contoh sastra cyber yang sekarang marak ataupun viral akhir-akhir ini yaitu yang pertama, Dear Nathan, Perfect Husband, dan Mariposa yang ada di Wattpad. Kemudian ada Dikta dan Hukum, yaitu adaptasi dari Alternative Universe di Twitter. Kemudian ada Terlalu Tampan dari Webtoon. Kemudian ada kumpulan-kumpulan dari puisi-puisi penyair Joko Pinurbo yang dapat kita temui di media sosial. Kemudian ada yang ada di pihak kontra, itu ada Ahmadun Yosi Hervanda. Dalam Septriani 2016 mengatakan di dalam artikelnya puisi cyber genre atau tong sampah yang dimuat dalam Republika, Hervanda menyatakan bahwa sastra yang dimuat dalam media internet dianggap sebagai tong sampah. Ia juga menambahkan sastra cyber termasuk dalam karya yang tidak diterima oleh media cetak. Pernyataan tong sampah ini juga diamini oleh Sutarji Kalsumbahri yang juga secara tegas mengkritik cyber sastra. Sutarji mempertanyakan mutu sastra cyber dan keabsahan para sastrawan cyber. Menurutnya, tanpa adanya seleksi ketat di internet sebagaimana seperti yang dilakukan editor dan sastra cetak, sastra cyber dianggap sebagai tong sampah. Kemudian menurut Muhammad Al-Fayadi dalam Septriani 2016 juga berpendapat bahwa penulis yang terjun dalam sastra cyber hanya untuk sekadar main-main dan dijadikan sebagai pengalihan karena susahnya menghalau dan melewati tembok sastra koran. Nah, demikianlah presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada pengucapan atau informasi yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.